Assalamualaikum Sobat Santri Kreator. Peperangan antara Israel dan Palestina kini menambah beban Amerika Serikat. Pasalnya selama peperangan berlangsung, Amerika terus-menerus mengirimkan bantuan persenjataan ke Israel. Hal ini sudah jelas mengurangi stok persenjataan militer di pangkalan negeri Paman Syam. Belum lagi sebelum-sebelumnya, Amerika sudah memasok persenjataannya ke Ukraina. Dan sekarang Taiwan yang sedang disasar oleh negara Cina, dengan kondisi seperti ini, membuat negara tersebut harus menguras seluruh persenjataan yang mereka miliki. Bahkan dikabarkan, Amerika meminjam beberapa persenjataan dari negara-negara lain yang terdaftar di NATO untuk menjaga pertahanannya agar stabil. Akibatnya, Amerika menjadi negara utang terbesar di dunia, sampai menyentuh angka 20,2 triliun dolar di tahun ini. Dengan merosotnya kekuatan Amerika, akibat harus mengurus Ukraina, Israel, bahkan Taiwan, membuat dominasi negara yang dipimpin Joe Biden ini kian melemah. Pasalnya dengan persenjataan yang terus-menerus disumbangkan membuat Amerika seolah-olah tidak sekuat seperti dulu lagi. Dengan begitu, organisasi BRICS akan mengambil alih dominasi di dunia. Namun untuk sekarang BRICS sebenarnya terbagi menjadi 3 kubu, ada yang memihak ke Palestina, ada pula yang memilih Israel, dan ada pula yang memilih netral. Untuk Rusia sendiri, negara yang dipimpin Vladimir Putin sudah jelas tidak akan berpihak kepada Israel. Pasalnya bukan sebuah rahasia lagi jika backingan Israel yaitu musuh bebuyutannya Amerika. Dan tanpa Amerika pun, Rusia sudah beberapa kali mengecam tindakan yang dilakukan Zionis Israel ke Gaza Palestina. Selain itu, hubungan tidak baik antara Amerika dan juga Rusia bertambah setelah negara Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Alhasil tidak ada sedikit pun alasan untuk Rusia memihak Israel. Halnya dengan kasus Rusia, negara ini juga punya segudang masalah dengan Amerika. Dengan kata lain, Cina pun sejalan dengan Rusia. Bahkan Cina juga mengecam tindakan Israel yang sembrono melancarkan serangan-serangan membabi buta terhadap warga sipil Palestina. Selain Cina dan Rusia, Afrika Selatan juga tergabung dalam negara-negara BRICS yang ikut mengecam tindakan sembrono Israel. Pernyataan dukungan ke Palestina itu bukan hanya datang dari warga sipil Afrika Selatan saja, tapi pihak pemerintah pun ikut mendukung kemerdekaan Palestina di Timur Tengah. Sedangkan Brazil saat ini berada di kubu netral, soalnya negara tersebut mengatakan kalau serangan antara pihak Israel juga Palestina sama-sama enggak manusiawi. Hal itu dikarenakan kedua belah pihak sama-sama memakan ribuan korban. Nah, terus bagaimana dengan negara India? India menjadi negara pertama yang mengatakan Palestina Liberation Organisasi pada tahun 1970. Namun kini negara tersebut malah lebih dekat dengan Israel dan juga Amerika. Ketika ada pengunjuk rasa pro-Palestina di India, mereka akan memprosesnya, sedangkan jika sebaliknya, mereka membiarkan. Dengan hal tersebut, bisa dipastikan bahwa India menjadi negara satu-satunya di organisasi BRICS yang berada di pihak Barat. Namun jika mereka memilih untuk sevisi, bukan hal yang tidak mungkin jika BRICS akan mengalahkan NATO di kancah internasional. Pasalnya, jika mereka disatukan, mereka akan menjadi perpaduan kekuatan yang tidak tertandingnya. Wah wah wah. Bayangin, jika salah satu negara BRICS sedang dalam konflik, maka nggak menutup kemungkinan negara lain seperti Rusia akan maju membantu dari sektor darat, laut, dan udara. Putin akan mengerahkan seluruh armadanya. TNI T-9 akan dikerahkan Putin untuk membantu negara yang sedang dalam peperangan. Apalagi tank ini dibekali senjata utama meriam berukuran kaliber 125 mm yang ditemani senjata sekunder, seperti senjata mesin. Hingga cuman itu aja, tank ini pun diselimuti material baja komposit yang bisa menahan serangan musuh dari luar. Kalaupun semisal itu nggak cukup, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping juga bisa membantu untuk mengerahkan tank T-99-nya yang bisa menghancurkan tank lawan. TNI Cina ini juga dibekali meriam small out berkaliber 125 mm yang juga pastinya ditemani senjata Messier. Sebagai alat pertahanan jarak dekat,
Itu pun belum termasuk dengan 4.614 tank tempur lainnya. Dan di sektor laut, sudah pasti negara-negara tersebut mengerahkan alutsista terbaiknya ke medan perang. Di sisi Rusia akan maju dengan 2 unit kapal induknya untuk memaksimalkan perlawanan. Kalaupun masih kurang, Cina juga bisa mengerahkan 2 kapal induknya untuk membantu. Rusia juga nggak mau kalah, dan India juga pastinya akan menurunkan 2 kapal induknya untuk melancarkan serangan-serangan, karena Brazil tidak memiliki kapal induk, helikopternya yang berlayar bersama unit fregat miliknya, sedangkan di sisi Afrika Selatan, mereka cuma bisa menyokong kekuatan bridge dengan 3 unit kapal selam, 31 unit kapal patroli, dan juga 2 unit kapal penyapu ranjau. Nah, dengan persenjataan yang mereka miliki, negara BRICS ini punya anggaran militer berbeda-beda. Untuk negara di BRICS yang punya anggaran militer terbesar dimenangkan oleh Cina dengan biaya sebesar 230 miliar dolar per tahunnya. Kemudian disusul oleh Rusia dengan anggaran militer sebesar 83 miliar dolar. Terima kasih telah menonton channel ini di Santri Creator. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate. Dan satu lagi, tinggalkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.